Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Warga di sekitar perumahan Made Great Residence Lamongan dikagetkan dengan penemuan sesosok tubuh tidak bernyawa di sebuah warung kosong yang terletak di dekat perumahan tersebut. Berawal saat Zamroni hendak membersihkan warungnya yang sudah 1 bulan ini tutup pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekitar pukul 7 pagi. Tepat saat akan membuka pintu yang sudah dalam posisi sedikit terbuka, tiba-tiba dia mencium bau menyengat dari dalam warungnya. Zamroni pun masuk mencari sumber bau, dan setelah melihat ke dalam sebuah ruangan, dia dikejutkan dengan penampakan sesosok tubuh yang ditindih kursi panjang dan terlihat bagian tangan serta kakinya sudah dikerumuni belatung. Zamroni pun segera berlari keluar mencari bantuan. Setelah proses evakuasi dan juga identifikasi dilakukan oleh tim kepolisian, ternyata tubuh tersebut adalah milik seorang gadis remaja yang sudah 5 hari hilang bernama Vipi Puji Rahayu. Siapakah Vipi dan kejadian apa yang menimpanya? Kita ikuti video ini sampai akhir ya sobat. Saya klarifikasi bahwa Mbak Vivi Puji Rahayu itu dari keluarga baik-baik, sekolah juga aktif dan biasanya mengikuti kegiatan keagamaan juga aktif. Berangkat sekolah juga diantar bapaknya, pulang sekolah juga dijemput oleh bapaknya. Seharian seperti itu. Perlu tambahan saya sampaikan, media sosial juga beredar, ada yang mengatakan bahwa Mbak Vivi Puji Rahayu itu kemungkinan hamil duluan. Saya katakan tidak. Lihat posisi sudah hamil. Sebagai wali kelasnya, saya di sini ingin menyampaikan beberapa hal, ingin meluruskan hal-hal yang sangat simpang siur di luar. Saya tegaskan sekali lagi, anak saya, Ananda Vivi Puji Rahayu, adalah seorang anak yang baik, rajin, selalu diantar orang tuanya ketika berangkat ke sekolah, pulang pun dijemput. Ananda Vivi tidak bisa naik sepeda motor. Jadi jangan ada pemberitaan-pemberitaan di luar sana yang melenceng. Ya, saya gurunya, saya wali kelasnya, saya tahu betul tentang anak didik saya. Jadi mohon pembicaraan tentang anak saya yang dibicarakan hamil, anak saya nakal, itu tidak benar. Jadi Ananda Vivi itu tidak kabur dari rumah, tidak meninggalkan rumah, itu tidak. Tetapi dia itu hanya pergi bermain dan tidak bisa kembali pulang. Vipi Puji Rahayu atau biasa dipanggil Vipi adalah seorang gadis manis kelahiran 24 Maret 2008. Vipi bersekolah di SMK Thoriqul Ulum Lamongan. Dia dikenal sebagai anak yang sangat baik. Guru-guru di sekolahnya menyebut bahwa Vipi adalah anak yang rajin, pendiam, aktif di kegiatan sekolahan dan juga kegiatan keagamaan di sekolah. Orang-orang di lingkungan sekitarnya juga mengenal Vipi sebagai anak yang baik serta pendiam. Keluarganya sangat sederhana, namun tidak diperoleh informasi berapa jumlah saudara Vipi. Yang jelas, ayah dari Vipi ini sudah berusia 60 tahun. Namun walaupun sang ayah sudah memasuki usia senja, beliau masih selalu bersemangat mengantar jemput Vipi ke sekolah dengan sepeda motor, karena Vipi belum bisa naik motor sendiri sobat. Tampak jelas rasa sayang orang tua Vipi ke anak gadisnya tersebut. Di tengah era gempuran tren make up bagi remaja saat ini, Vipi pun tetap mempertahankan penampilan yang sederhana dan natural. Mungkin ini jugalah yang membuat seorang teman pria dari Vipi tertarik kepadanya. Namanya adalah Ahmad Irfan atau biasa dipanggil Irfan.
Berbanding terbalik dengan Vipi yang dikenal baik serta rajin, Irfan ini dikenal sebagai pembuat masalah di sekolahnya, di mana awalnya Irfan juga merupakan siswa di SMK Thoriqul Ulum. Di sana jugalah Irfan mengenal Vipi. Namun di tengah perjalanan, Irfan diberhentikan dari sekolah tersebut karena melakukan beberapa pelanggaran kedisiplinan dan tidak mengikuti ujian akhir semester, sobat. Walaupun Irfan sudah tidak lagi bersekolah di tempat yang sama dengan Vipi, ternyata Irfan diam-diam masih menyimpan rasa suka di dalam hatinya kepada Vipi. Irfan belum pernah sama sekali mengungkapkan perasaan ini kepada gadis pujaannya. Untuk sementara, Irfan hanya bisa mengawasi Vipi dari jauh, tanpa Vipi sadari. Vipi pun terus memfokuskan dirinya dengan pelajaran-pelajaran di sekolahnya, dan minggu kedua bulan Januari 2025, Vipi bersama teman-teman satu angkatan mengikuti acara study tour ke kota Yogyakarta. Kurang lebih 3 hari Vipi dan teman-temannya mengikuti acara tersebut sampai pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 pukul 10 malam, bis yang membawa rombongan siswa dan guru SMK Thoriqul Ulum dari Jogja pun sampai dengan selamat di Lamongan. Saat itu ayah Vipi sudah siap di lokasi penjemputan, dengan sabar menunggu datangnya anak gadis kesayangannya dan segera memboncengkannya untuk pulang ke rumah. Karena merasa sangat lelah setelah acara 3 hari di Jogja tersebut, kondisi tubuh Vipi pun menjadi drop dan kurang fit, sehingga dia meminta izin kepada orang tuanya untuk tidak masuk sekolah besok Jumat. Setelah diizinkan oleh orang tuanya, keesokan hari sekitar pukul 5:30 pagi, Vipi mengirim pesan WhatsApp ke Ibu Naila, wali kelasnya. Dia memohon izin untuk tidak masuk sekolah karena kurang enak badan. Sebagai informasi, Vipi memang izin ke pihak sekolah menggunakan handphonenya sendiri ya sobat, bukan menggunakan handphone orang tuanya, karena orang tua dari Vipi ini sama sekali tidak memiliki handphone. Mendapati pesan tersebut, Ibu Naila pun memberikan izin dengan penuh pemakluman karena pada hari Jumat itu cukup banyak muridnya yang juga izin karena kelelahan setelah acara study tour kemarin. Hari itu Vipi pun disuruh oleh orang tuanya untuk beristirahat saja dan dia menghabiskan waktu di rumahnya yang berada di Dusun Miring, Desa Banjarrejo, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Orang tuanya juga pergi berkegiatan dan baru bisa mengecek keadaan anaknya yang sedang sakit di sore harinya. Mereka masuk ke dalam kamar Vipi, namun ternyata Vipi tidak ada di dalam kamar. Mereka mencari Vipi ke kamar-kamar lain serta seluruh penjuru rumah, namun Vipi tidak juga ketemu. Handphonenya juga tidak ada, hingga mereka menduga mungkin Vipi keluar rumah. Orang tua Vipi kemudian bertanya kepada para tetangga, dan ada seorang tetangga yang melihat Vipi dijemput seorang temannya menggunakan sepeda motor, tapi tidak ada yang mengenali siapa yang menjemput Vipi kala itu. Orang tua Vipi pun terus berusaha mencari anak gadisnya itu. Semua teman sekolah Vipi yang mereka kenal mereka tanyai satu persatu, namun tidak ada yang tahu Vipi ada di mana. Kemudian pada pukul 4 sore, pihak keluarga Vipi akhirnya memutuskan untuk pergi menemui guru di sekolah. Mereka bertanya kepada guru-guru di sekolah Vipi mengenai keberadaan Vipi, tapi juga tidak ada yang tahu sobat. Keluarga Vipi semakin bingung. Tidak biasanya anak gadis mereka pergi tidak ada kabar seperti ini. Apalagi mereka tahu bahwa kondisi tubuh Vipi sedang tidak fit hari itu. Mereka khawatir Vipi kenapa-kenapa di luar sana. Para guru yang ikut merasakan kepanikan orang tua Vipi kemudian memberikan saran apabila nanti sampai 1 kali 24 jam Vipi tidak juga ada kabar, sebaiknya keluarga segera membuat laporan kepada pihak berwenang. Dan setelah ditunggu sampai keesokan harinya, Sabtu tanggal 11 Januari, Vipi belum juga ada kabar. Hingga akhirnya sekitar pukul 11:30 siang, orang tua Vipi membuat laporan kehilangan anak mereka, Vipi Puji Rahayu, ke Polsek Sukodadi. Tim kepolisian pun segera merilis selebaran resmi mengenai orang hilang dan menyebarkannya ke media-media massa. Beberapa teman Vipi termasuk sahabatnya bernama Wulan juga membuat postingan orang hilang di Facebooknya, berharap ada yang melihat keberadaan sahabat tercintanya itu. Dan tentu saja semua orang yang mengenal Vipi berharap agar Vipi segera bisa pulang ke rumah dalam keadaan selamat dan tidak kurang suatu apapun.
Zamroni seorang pemuda berusia 28 tahun yang memiliki sebuah warung kopi di daerah perumahan Made Great Residence di hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 pada pukul 7 pagi sudah berada di warung kopi miliknya. Kurang lebih sudah 1 bulan lamanya warung tersebut dia tutup dan Rabu itu Zamroni merasakan panggilan hati untuk membersihkan warung. Dari luar tampak pintu bagian depan agak sedikit terbuka. Sesampainya tepat dia di depan pintu, Zamroni tiba-tiba mencium aroma yang kurang sedap dari arah dalam ruangan. Segera dia buka pintu depan, takut bila ada tubuh hewan di dalam sana. Dia ikuti arah bau tersebut dan tiba-tiba dia dikejutkan dengan penampakan kursi yang ditumpuk-tumpuk dan bagian paling bawah ada sesosok tubuh manusia yang tertutup kursi panjang, namun bagian tangan serta kaki masih menyembul dan sudah dikerubuti belatung. Zamroni kaget bukan kepalang sobat. Dia pun segera berlari keluar mencari bantuan dari warga sekitar dan dengan ditemani beberapa warga, Zamroni membuat laporan ke kepolisian setempat mengenai penemuan tubuh di dalam warungnya. Dengan segera tim kepolisian mendatangi lokasi warung dan benar, setelah benda-benda yang menumpuk di atas tubuh dipindahkan, tampaklah sesosok tubuh seorang wanita yang sudah bengkak dan tidak lagi dapat dikenali, namun pakaiannya masih lengkap. Segera saja tubuh tersebut dibawa ke RSUD Sugiri Lamongan untuk proses identifikasi dan juga autopsi. Tidak ada kartu identitas yang ditemukan di dekat tubuh tersebut. Tidak lama berita penemuan tubuh tersebut tersebar ke seluruh media terutama di Lamongan dan sampai juga di telinga Ibu Naila, guru wali kelas Vipi. Entah kenapa hatinya seketika menjadi kurang enak. Firasatnya berbisik apakah itu muridnya. Namun ditepisnya pikiran tersebut. Tidak lama kemudian handphone Bu Naila berbunyi. Ternyata dari pihak keluarga Vipi yang memang setelah Vipi menghilang, Ibu Naila menjadi intens berhubungan dengan pihak keluarga dari Vipi. Diangkatnya telepon tersebut, rupanya orang tua Vipi. Dari seberang telepon mereka memberikan kabar bahwa Vipi, anak mereka, telah ditemukan. Ibu Naila saat itu langsung menanyakan, apakah itu adalah tubuh yang ditemukan di warung kopi? Suara di seberang telepon mengiyakan. Mereka sudah yakin bahwa itu Vipi dari pakaian yang menempel di tubuh tersebut sama dengan pakaian yang mereka lihat terakhir Vipi pakai sebelum menghilang. Betul-betul menjadi sebuah berita yang mengejutkan sobat, membuat lega namun sekaligus menyedihkan bagi semua pihak yang mengenal Vipi. Sementara pihak luar kemudian mengurus tubuh tidak bernyawa Vipi, Bu Guru Naila serta sahabat-sahabat Vipi mendatangi kantor kepolisian untuk memberikan kesaksian mereka. Selain mengumpulkan keterangan dari 7 orang saksi, pihak kepolisian juga menyusuri setiap CCTV yang mengarah ke lokasi kejadian. Mereka betul-betul ingin tahu siapa pelaku di balik tubuh tidak bernyawa ini. Tangkapan layar demi tangkapan layar mereka teliti dengan semaksimal mungkin hingga akhirnya mereka menemukan sesosok pemuda yang tampak memboncengkan Vipi di warung tersebut. Dengan mudah mereka mendapatkan identitas pemilik motor tersebut, juga identitas si pengendara motor. Maka kurang dari 1 kali 24 jam sejak tubuh Vipi ditemukan, pihak kepolisian berhasil juga menangkap si terduga pelaku di rumahnya sendiri pada pukul 12 malam, yang ternyata si pelaku adalah mantan teman sekolah Vipi, yaitu siapa lagi kalau bukan Ahmad Irfan, pria yang mencintai Vipi. Apa yang sebenarnya membuat Irfan begitu tega melakukan hal tersebut kepada Vipi? Begini kronologi kejadian dari keterangan Irfan. Hari Jumat tanggal 10 Januari 2025, Irfan sudah tidak bisa menahan lagi perasaannya kepada Vipi, pujaan hatinya. Maka dia pun berkata kepada kawan-kawannya bahwa dia akan meminta Vipi untuk menjadi kekasihnya di hari itu. Dan kalau sampai ditolak, Vipi akan dihabisi. Mendengar hal itu mungkin kawan-kawannya berpikir bahwa Irfan bercanda ya sobat. Jadi tidak ada yang berpikir akan ada sebuah kejadian besar di sore harinya. Irfan menghubungi Vipi dan mengajaknya pergi jam 1 siang setelah jam Jumatan. Tanpa firasat apapun, Vipi yang betul-betul polos dan menganggap bahwa Irfan ada seorang teman mengiyakan ajakan tersebut. Maka sekitar jam 1 siang Irfan pun datang menjemput dengan motor Shogun milik ayah Irfan. Dia membawa Vipi ke warung kosong depan perumahan Made Great Residence yang juga tidak jauh dari rumah Irfan.
Kebetulan warung kosong tersebut pintunya agak terbuka sedikit. Mereka berdua ngobrol layaknya teman biasa di dalam warung kosong itu. Suasana sekitar cukup ramai, banyak perumahan, dan waktu itu masih terang benderang siang bolong sobat. Sehingga Vipi sama sekali tidak merasakan ketakutan saat hanya berdua dengan Irfan, si teman lama di dalam warung. Awalnya Irfan berbasa-basi mengajak ngobrol Vipi seperti biasa, masih asik-asik aja. Lama-kelamaan Irfan mulai mengerucutkan obrolan ke arah perasaannya kepada Vipi sampai akhirnya keluar juga kata-kata yang meminta Vipi untuk menjadi kekasihnya. Vipi tentu saja kaget, tidak menyangka bahwa dia diajak ke sana untuk diminta jadi kekasih Irfan, di mana Vipi sama sekali tidak ada perasaan untuk Irfan ini. Maka waktu itu Vipi dengan tegas langsung menolak permintaan dari Irfan tersebut. Dia tidak mau pacaran sama Irfan. Mendengar penolakan tersebut, ternyata Irfan tidak siap sobat. Dia tidak terima. Muncullah percekcokan di antara keduanya setelah itu. Dan dengan cepat tanpa disadari oleh Vipi, Irfan tiba-tiba saja melayangkan serangan tangannya ke mata Vipi. Kemudian diserangnya lagi bagian perut Vipi. Diarahkannya kepala Vipi ke tembok lebih dari 1 kali sampai Vipi tidak sadarkan diri. Tidak sempat melawan dan tidak sempat meminta tolong. Namun Vipi saat itu masih bernafas ya sobat. Kemudian Irfan lepas kerudung Vipi. Irfan membekap Vipi sampai napas Vipi pun berhenti. Vipi kehilangan nyawanya di tangan sang pemuja. Menyadari Vipi yang sudah tidak bernyawa lagi, remaja ini kemudian meletakkan tubuh Vipi di sebuah sisi ruangan warung, kemudian meletakkan berbagai barang di atas tubuh tersebut. Kursi panjang, meja, sampai batu Irfan letakkan di atas tubuh Vipi. Handphone milik gadis tersebut juga diambil. Setelah itu Irfan pergi meninggalkan warung, berharap tidak akan ada yang menemukan Vipi. Jadi motif Irfan menghabisi nyawa gadis pujaan hatinya ternyata adalah sakit hati karena penolakan yang diterima dari Vipi. Mungkin prinsipnya, kalau saya tidak bisa memilikimu, maka tidak ada seorang pun yang bisa. Sebuah prinsip yang salah ya sobat, please jangan ditiru. Hubungan antara korban dan pelaku, teman satu kelas di sebuah SMK. Untuk motif yang berhasil kami gali, motif pelaku adalah sakit hati. Dan atas perbuatannya ini Irfan pun terancam menerima hukuman penjara hingga 15 tahun. Tapi masih akan terus dikaji mengingat pelaku masih terhitung di bawah umur. Tubuh Vipi pun sudah dibawa ke pembaringan terakhirnya oleh keluarga, pihak sekolah, dan juga teman-teman Vipi merasa sangat kehilangan seorang teman dengan pribadi yang sangat baik itu. Bahkan tidak henti-henti, pihak sekolah membuat klarifikasi di media sosial, meluruskan opini yang tidak-tidak mengenai Vipi, si gadis baik hati. Vipi Puji Rahayu, semoga diampuni segala kesalahanmu, diterima semua amal ibadahmu dan diberi tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta pihak keluarga Vipi, semoga senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan dalam menjalani ujian ini. Amin ya Allah. Demikian sobat, kisah kasus kita kali ini. Semoga ada sebuah pelajaran yang bisa kita petik bersama dari kejadian ini ya sobat. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan mendoakan orang-orang tercinta kita agar selalu dalam lindungan Allah. Seperti doa Mbak Tiwul untuk sobat semua di luar sana. Terima kasih yang sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, boleh di skip saja ya sobat. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.